Ada spontan bra, ada klasik, ada Muller, ada love set. Ya. Kalau love set beda lagi. Love set itu diputer, putar kanan, putar kiri, ya 180 derajat. Itu prinsip dari pertolongan persaingan sungsang dengan teknik love set. Ya, love set putar 180 derajat. Tekniknya nanti, ya tekniknya nanti. Sudah? Sampai sini ada pertanyaan? Yang terakhir adalah teknik Mauricio. Mauricio ini adalah teknik untuk melahirkan kepala. Semua pertolongan persalinan, baik itu spontan bra, spontan bra enggak, klasik, Muller, love set, pada saat kita melahirkan kepala janin, kepala bayi, kita lakukan teknik Mauricio. Ya, semua, baik itu klasik, Muller, love set, untuk melahirkan kepala kita lakukan dengan teknik Mauricio. Tekniknya bagaimana nanti? Ya, teknik Mauricio. Ada pertanyaan sampai sini? Takut ada yang lupa. Spontan bra, klasik, Muller, love set, sama Mauricio. Oh iya, ini ada. Sungsang itu ada teknik istilahnya setiap pertolongan, baik itu bra, klasik, Muller, love set, semuanya menggunakan prinsip lambat, cepat, lambat. Ya, ingat ya. Enggak ya, mungkin tidak kepala lagi. Persalinan sungsang itu prinsipnya adalah lambat, cepat, lambat. Kapan lambat itu? Lambat itu kalau kita menolong persalinan secara normal, kita kan tidak boleh memanipulasi perineum ya, nggak boleh. Kita hanya menunggu sampai 2-3 cm di depan vulva, kita pasang underpad sama kain ya. Kemudian 5-6 cm baru kita cek perineum. Kemudian kalau perineum kaku kita lakukan episiotomi ya. Sama, pada saat kita menolong persalinan sungsang, kita awalnya hanya melihat. Ya, hanya melihat. Ya, bagus Bu. Ya, lambat. Lambat dulu ya. Baru nanti kalau kita sudah mulai menolong persalinan, ya, entah itu mau teknik bra, mau teknik klasik, Muller, love set, pada saat bayi itu sudah mulai lahir skapula, kelihatan skapulanya, kendorkan tali pusat. Itu harus cepat ya. Kendorkan tali pusat, kemudian kalau kita mau menolong secara spontan ya udah langsung set. Ya. Set itu sampai kelihatan mulutnya saja. Itu harus cepat, harus lambat ya. Jadi lambat. Set. Lambat, cepat. Cepat kenapa? Kita harus melahirkan kepala secara cepat untuk menghindari adanya pendarahan intrakranial. Kalau dia terlalu lama terhimpit oleh pintu atas panggul dan lorong vagina, maka dia bisa seperti ketekan. Nah, tertekannya ini kalau kita nggak fase cepat, maka bisa menyebabkan pendarahan intrakranial. Harus fase cepat sekali ya. Jadi kita tunggu dulu, kemudian kita pastikan kita akan melakukan pertolongan persalinan secara spontan bra, klasik atau Muller atau love set. Baru setelah itu lambat dulu. Saat skapula sudah terlihat, langsung teknik cepat set ya. Nah, setelah itu baru lambat lagi. Taruh di ibunya. Jadi ada fase lambat, cepat, lambat. Lambatnya apa? Saat menunggu bokong lahir sampai skapula terlihat. Setelah itu kita tentukan kita akan melakukan teknik apa. Kemudian harus cepat pada saat mulut lahir sampai kepala, harus cepat kita lahirkan. Kemudian setelah itu baru lambat lagi. Kita taruh di ibunya. Nah, itu teknik lambat, cepat, lambat. Ya. Ada pertanyaan? Oke. Duduk saja ya, nggak usah berdiri ya. Kalau berdiri nanti nggak kelihatan. Ya. Oke.
Masa Bu Novi segede ini nggak kelihatan? Yang di situ kelihatan nggak? Oke. Nah, untuk teknik persalinan sungsang, yang pertama kita siapkan sama ya, seperti pertolongan persalinan yang normal. Siap alat, persiapannya sama. Partuset, apa saja isinya partuset? Isinya partuset apa saja? Coba sambil diingat-ingat. Klem, tali pusat ada 2, terus gunting epis yang pertama kali, setengah koker, atau sekarang yang setengah koker, atau yang sekarang disebut dengan amniotom. Ya, setengah koker ini sekarang namanya adalah amniotom. Kalau dulu memang kita menyebutnya setengah koker, sekarang amniotom ya. Apa? Amniotom. Terus 2 klem, tali pusat, gunting epis, gunting tali pusat ya. Kemudian ada slime shaker, ada sepet yang sudah berisi oksitosin. Kemudian heating set apa saja? Nail folder, nah, tulisannya kan catgut, ya kan? Bacanya catgut ya. Oke, needle benangi ya, catgut. Terus apa lagi? Gunting benang. Terus pinset kita siapkan 2, anatomi dan chirurgis ya. Sudah. Nah, untuk awalnya saya ini ya, langsung kita pakai APD, persiapan alat yaitu persiapan partuset dan persiapan heating set. Kemudian slime shaker kita boleh taruh di sini, atau kalau memang masih dalam kemasan, masih dalam belum dibuka, masih steril, oke, nggak usah dibuka dulu, nggak apa-apa. Ini kan untuk bayinya nanti ya. Jadi kalau karena ini sudah buka, saya taruh di partuset ya, di bak instrumen. Nah, kemudian nggak boleh di sini ya, ada tempatnya sendiri. Ini hanya partuset dan heating set. Kemudian sepet yang sudah berisi oksitosin. Oksitosin itu golongan obat apa sih? Oksitosin itu golongan obat apa? Uterotonika. Uterotonika itu ada apa saja sih? Oksitosin, metil ergo atau etil ergometrin. Terus satunya ada misoprostol. Ya. Oksitosin yang kita gunakan berapa IU? 10 IU. Kalau metergin yang kita gunakan berapa miligram? 25 mg. Kalau misoprostol yang kita gunakan berapa mikrogram? 600 sampai 1000 mikrogram ya. Oke. Kemudian kita tutup pintu tirai dan jendela untuk memastikan privasi pasien. Kita sampaikan kepada ibu dan bapak setelah kita melakukan pemeriksaan, Bu, ternyata posisi bayinya sungsang. Tetapi karena ibu sudah pernah melahirkan, ingat ya, G1 sungsang tidak boleh kita tolong, tapi harus dirujuk. G1 sungsang. Kenapa sih Bu G1 sungsang tidak boleh kita lahirkan? Karena kita tidak tahu dia CPD atau tidak, ya. Bokong bisa lahir kepala, ya. Itu yang kita khawatirkan. Maka dari itu ada satu peraturan bahwa G1 sungsang harus kita lakukan rujukan. Ya, tidak boleh kita tolong sendiri apalagi di rumah. Kemudian setelah itu kita sampaikan ibu bapak, karena posisi bayinya sungsang, kita akan melakukan pertolongan persalinan dengan teknik pertolongan persalinan secara sungsang. Ya, nanti yang lahir bokong dulu karena sungsang, posisi kepalanya ada di atas.
Setelah itu baru kita pasang APD, kemudian kita siapkan posisi ibu dengan posisi litotomi. Ya, dengan posisi litotomi, kemudian kita taruh kain, handuk ya. Ada satu orang yang bisa membantu saya jadi asisten. Ayo. Sudah kita pasang. Duduk ya. Tanganmu nanti masuk lewat sini ya. Oke, setelah itu saya nggak pakai APD. Oke, kayak gini ya. Kita sudah pasang APD semua ya. Saat menolong persalinan APD harus lengkap, mulai dari kap kepala, kacamata Google, masker, apron ya, kemudian sarung tangan dan sepatu boot. Kalau memang kita butuh menggunakan satu sarung tangan, kita gunakan satu sarung tangan dulu. Sebelumnya pecahkan ampul oksitosin ya, masukkan dulu, baru kita pakai 2 sarung tangan ya. Oke. Jangan lihat tangannya ya, lihat handscoonnya aja. Sirkuas. Pakai sarung tangan sudah bisa semua ya. Kalau satu sarung tangan belum steril berarti boleh dari dalam. Kalau sudah pakai 2 sarung tangan, betulnya boleh seperti ini. Kalau sudah seperti ini tidak boleh pegang-pegang yang lain lagi, hanya seperti ini. Nah, contoh nih ya, sekarang kita fase lambat dulu. Oke, Bu, kalau sudah ada terasa nyeri perut, pengen mengejan, ibu tarik nafas panjang, kemudian kakinya dirangkul, posisi lututnya harus sampai menyentuh ke siku ya, dirangkul, kemudian tarik nafas panjang lewat hidung, lalu buang mengejan dengan dagunya nempel ke dada. Mengejannya seperti orang BAB ya. Kalau ibunya kelihatan mukanya merah berarti salah. Kelihatan lehernya membesar berarti salah ya. Coba nanti kalau kamu pup, kalau kamu BAB, mukamu merah enggak kan ya, enggak mungkin kamu enggak mungkin, karena mengejanmu adalah di perut. Kalau kamu mengejannya di gini, wajahmu merah tapi pupmu enggak keluar ya kan. Sama seperti ibu melahirkan. Ayo Bu, tarik nafas panjang. Ya, pintar mengejan. Ayo, mengejan yuk. Nah, kalau perutnya ini kelihatan seperti apa ya? Bukan, seperti menyatu lah ya, antara patat sama perut ini menyatu. Nah, itu mengejan yang benar. Tapi kalau ibunya kelihatan salah ya. Makanya dagunya harus nempel ke dada itu karena apa? Biar dia nggak mengejan di leher ya. Kalau nggak mungkin dia mengejan di leher. Tapi kalau ibunya dong, nah kan mengejannya di leher itu salah. Kenapa? Kalau salah bisa berpengaruh ke mata. Otot-otot atau pembuluh darah kecil-kecil di retina itu bisa pecah. Nah, kalau seperti itu ibunya bisa mengalami kebutaan, juga bisa salah mengejan ya. Ayo, pinter Bu, tarik nafas panjang, mengejan ya. Ya, pinter. Nah, kalau sudah 2-3 Sri, ayo Sri. 2-3. Nah, stop. 2-3 kita persiapan. Mana ya yang steril? Nah, ini deh. Kan ini duk steril ya, maksudnya. Ini duk steril ya, duk steril. Nah, kita sudah persiapan. Kita melakukan pertolongan persalinan secara spontan brah dulu. Ya, spontan brah dulu. Oke, spontan brah ya. 2-3 cm di depan vulva. Ya, pinter Bu. Ya, ayo. Ya, terus ya. Kalau terus, ini maksudnya Sri yang terus ya. Sri. Kalau terus bukan tukang parkir saya.
Pinter Bu. Sudah habis, sisnya kontraksinya sudah habis. Bapaknya minta tolong dikasih minum. Ya, kita cek. Sudah. Ayo Bu, lagi. Tarik nafas panjang, mengejan. Pinter. Setelah 5-6 cm di depan vulva, cek perineum. Kalau perineumnya kaku, kemudian ada jaringan parut, ya jaringan parut itu seperti keloid, tahu keloid? Tahu. Keloid itu kalau kamu punya luka, kemudian dia menebal, bekas, nah itu namanya keloid. Ya, keloid itu juga bisa ada di sini. Kalau G2, G3 ada bekas luka episiotomi, bekas jahitan luka episiotomi, bisa terjadi jaringan parut atau keloid di sini. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah. Ya wes, silakan keluar. Kalau sudah seperti itu bisa menyebabkan perineum itu kaku. Nah, kalau perineumnya kaku berarti harus kita lakukan episiotomi. Episiotomi sekarang sudah tidak boleh dilakukan secara rutin, walaupun itu pertolongan persalinan secara sungsang. Ya, ayo episiotomi. Episiotomi itu dilakukan pada saat kontraksi sedang kuat-kuatnya dan ibunya lagi mengejan. Ya, kenapa? Supaya nggak kerasa. Ya sebenarnya nggak kerasa sih ya. Udah nggak apa-apa deh, taruh situ aja. Gunting epis. Ya, jok salah. Iki gunting epis, iki gunting tali pusat, ya. Wes lo yo. Yang ada sikunya itu gunting epis, yang tidak ada sikunya itu gunting tali pusat. Ya, ingat-ingat. Cara memegang gunting epis. Nah, ya, cara megangnya jangan salah begini, nggak boleh. Cara megangnya seperti ini. Ya, cara megangnya. Kenapa? 2 jari tangan kiri melindungi bagian terdahulu janin, kita lakukan secara mediolateral. Ada medial, ada lateral. Mediolateral di samping kiri, ya, samping. Bukan samping sih, serong, ya, diserong sebelah kiri seperti ini. Jadi tidak boleh di jam 3, tidak boleh di jam 6, tapi di jam 4 atau 5. Ya. Di sini namanya mediolateral, ya. Ayo Bu, kalau sudah ada kontraksi, sudah sakit perutnya, sudah kencang, tarik nafas panjang, ayo ngeden. Ya, pinter, ngeden, ya, pinter. Gerak sekali, jangan boleh, ya, sakit. Walaupun ibunya sedang dalam posisi nyeri perut karena HIS, tapi tetap saja akan terasa. Walaupun rasanya nggak begitu terasa di bawah, tapi karena sakit di sini dan ibunya harus mengejan, tapi mengurangi rasa sakit pada ibu, asuhan sayang ibu. Walaupun sebenarnya tidak boleh episiotomi, tapi untuk melonggarkan jalan lahir kita harus melakukan episiotomi 1 kali gunting terus, ya. Ayo Bu, pinter Bu, pinter ya. Ya pinter. Sudah, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, karena kita mau melakukan pertolongan secara spontan, kita ambil. Sebenarnya duk ini tidak perlu steril, tapi kalau memang ada yang steril, tidak apa-apa kita gunakan yang steril. Kalau tidak ada, boleh kita lakukan duk bersih, boleh kita gunakan duk bersih, ya. Karena apa? Ini tidak masuk ke dalam organ tubuh ibunya, ya. Ayo Bu, pinter Bu, ayo pinter, ya, terus, pinter, ya. Ya Bu, pinter. Oke. Kalau sudah terlihat seperti ini, ya, hampir setengah dari bokong dan skapula, kita pegang supaya kelihatan. Oh, yang di situ nggak kelihatan ya. Agak kesini deh. Agak kesini. Maju Sri. Nah. Oh, gini. Nah, ya. Jadi pegangnya adalah sebentar Sri. Pegangnya seperti ini. Jempol dan jempol bertemu, telunjuk dan telunjuk bertemu. Ya.
Jadi seperti ini pegangnya. Kalau memang sudah terlihat separuh antara skapula dan bokong, tangan sudah kita posisikan seperti ini. Ya. Kenapa harus kita kasih kain? Karena ini kan ada ketubannya. Ya. Oh iya, tadi amniotomi sudah bisa ya? Amniotomi. Oke, nanti saya jelaskan lagi, nggak apa-apa. Kenapa harus pakai kain? Karena di sini ada ketubannya. Jadi kalau kita nggak pakai kain, ya licin. Nah, fungsi kain ini supaya kita bisa menggenggam dengan erat bayinya. Ya, seperti ini. Lalu kita lordosis. Kalau skapula di sini sudah kelihatan, skapula itu di sini ya. Iya. Ya, belakang tengkuk ini loh, ya. Kalau sudah kelihatan, maka kita lakukan lordosis. Lahirkan bayi. Nah, pada saat kita lakukan seperti ini, keluarkan kepala bayi ini. Nah, ini proses cepat. Tadi kan proses lambat, kita hanya menunggu. Ayo Bu, tarik nafas panjang, mengejan, tarik nafas panjang, mengejan, ya. Kalau memang bayinya besar, boleh kita tahan. Kenapa enggak kita tahan? Karena ini posisinya adalah pantat, bukan kepala. Kalau kepala kan keras. Jadi penekanan pada perineum ini akan lebih kuat. Kalau bokong enggak. Ya. Posisi lambat, posisi cepatnya. Set. Sampai dengan dagu, mulut, hidung, mata, dahi, lahir, kembali ke fase lambat. Ya. Lordosisnya harus agak cepat. Nah, lambat lagi. Saya coba ya. Di situ kelihatan nggak? Pindah sini nggak apa-apa kayaknya. Pindah sini aja. Itunya kameranya agak tinggi. Ya kalau memang mau ini. Saya coba sambil etis ya. Soalnya ada yang belum bisa nih. Ya Bu. Nah, Ya Bu. saat kita lakukan VT tadi, flashback sebentar. Saat kita lakukan VT tadi ya, VT mulai dari pertama lendir darah, ada lendir darah, kita masukkan tangan secara obstetrik, kemudian kita lihat pembukaannya sudah pembukaan lengkap, effacement-nya 100%, ketubannya positif, ya. Kemudian HOTS 3, lalu bagian terdahulunya bokong, bagian terendahnya sakrum, molase diindahkan, tidak ada bagian-bagian kecil di antara bagian terdahulu. Kemudian karena pembukaan sudah lengkap dan ketuban masih positif, kita lakukan amniotomi. Amniotomi, ambil amniotom. Cara pegang amniotom, ya, caranya pegang seperti ini, bukan seperti ini, ya. Ini ada fungsinya, ya. Ini ada fungsinya. Pegangnya seperti ini. Pada saat kita mau melakukan amniotomi, tangan kanan nggak boleh kemana-mana, harus tetap di dalam, ya. Tangan kiri yang ngambil amniotom. Kemudian cara pegangnya seperti ini, lalu kita arahkan, gini. Ya, kita susuri di antara dua jari. Kalau sudah di ujung, ganti yang megang. Tangan kirinya kemana? Tangan kirinya lihat his. Amniotomi dilakukan pada saat his mulai mereda. Kenapa sih kok his mulai mereda baru boleh amniotomi? Karena kalau his kuat-kuatnya, yang keluar duluan adalah bagian-bagian kecil, bisa tali pusat, akhirnya prolaps. Yang awalnya normal akhirnya jadi prolaps, ya. Ya, seperti ini. Kemudian kita pegang tangan kiri ini, posisi di dalam ya. Posisi di dalam. Kita pegang pakai tangan kanan. Tangan kiri lihat his, karena ini masih steril, maka boleh kita lakukan dengan punggung tangan, ya. Setelah his mulai mereda, kita pecahkan ketuban. Dus. Tangan kirinya ambil setengah koper lagi. Cepat. Nah, ini udah taruh di bengkok, ya. Tangan kanan jangan keluar dulu, melonggarkan selaput ketuban dan melihat apakah ada
bagian-bagian kecil yang keluar yang mendahului bagian terdahulu. Sudah seperti itu ya. Setelah itu kita lakukan perasat spontan bra. Ayo. Akhir. Ya. Kita tunggu dulu sampai 5-6 kita lakukan episiotomi. Baru kalau sudah terlihat separuh antara bokong dengan skapula, kita ambil duk, boleh duk steril, boleh duk bersih. Kemudian kita pegang. Kita bungkuskan seperti ini ya. Lalu posisinya kita pegang seperti ini. Nah, ini adalah fase cepat. Kita lakukan lordosis sampai ya memang seperti ini ya. Sampai dagu, mulut, hidung, mata, dahi lahir, kemudian kita lakukan fase lambat. Itu untuk spontan bra. Sudah? Ya. Kita lakukan gerakan lordosis. Setelah itu penilaian bayi baru lahir, penilaian sesaat, apa saja? Tangisan, warna kulit, gerakan, ya sudah. Setelah itu sama seperti pertolongan persalinan normal, ya. Lalu ganti ini ya, keringkan bayi, kemudian ganti dengan handuk yang kering atau kain yang kering. Kemudian jangan lupa cek apakah ada bayi kedua, ya, suntik oksitosin. Kemudian lakukan PTT, peregangan tali pusat terkendali. Jangan lupa PTT-nya tangan kiri melakukan gerakan dorsokranial, ya, melakukan dorsokranial. Ingat, peregangan tali pusat terkendali. Kalau saat kita melakukan peregangan ternyata ada tanda-tanda pelepasan plasenta, apa saja? Ada semburan darah, tali pusat memanjang, uterus berbentuk globuler, maka baru kita lakukan tarik jurang ke bawah. Cara memegang klem, iki ya kadang ngomong Mbak Isos ya. Cara memegang klem, ya. Kalau memang terlalu panjang, ajukan 5-10 cm di depan vulva. Cara memegang, ya. Cara memegangnya seperti ini, ya. Jadi klemnya ada di dalam genggaman, ya. Cara memegang, bukan seperti ini, bukan seperti ini, bukan seperti ini, ya. Tapi klemmu itu ada di dalam genggaman. Dan tali pusatnya ada di antara jari telunjuk dan jari tengah, ya. Cara memegang seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah ada semburan darah, uterus globuler, uterus berbentuk globuler itu keras, ya. Di sini keras, berarti menandakan ada kontraksi. Tarik jurang ke bawah, tarik jurang ke atas. Kalau sudah di depan vulva, plasentanya tangkap, puter searah jarum jam, puter sampai selaputnya keluar semua, lahir, baru taruh di gendok, ya, atau taruh di gendok, tahu gendok? Atau taruh di apa namanya? Bengkok dulu apa? Ya, wes, ikut spontan bra. Banyak nek, ayo nek. Sekarang kita ke klasik, ya. Klasik. Kalau klasik yang dilahirkan bahu atas, bahu posterior. Untuk klasik dan Muller, yang dilahirkan adalah kaki dulu, ya. Yang dilahirkan adalah kaki dulu. Ayo di sini dilihat. Ya, yang dilahirkan adalah kaki dulu. Caranya dikait seperti ini. Nah, ya. Jadi
Kalau memang posisi bayinya sudah lahir 5-6 cm di depan vulva, ya, tidak usah duk. Yang duk ini hanya spontan bra. Ya. Kalau klasik Muller Lofset tidak usah duk. Ya. Klasik. Keluarkan dulu kakinya, kemudian kalau memang terlihat tali pusat, longgarkan dulu tali pusatnya, ya. Kemudian jepit kaki dengan posisi 2 jari, menjepit kaki seperti ini, ya. Karena kita mau melahirkan bahu posterior dulu, maka kita angkat dulu seperti ini, mendekati paha ibu, ya. Kita angkat seperti ini, ya. Kemudian kait, sorry. Kalau enak, gini ya. Ya apa iki carane? Saya nggak bisa, ya. Kalau memang kita mau melakukan bahu posterior, posisi bayinya, wes ngene wes. Nah, teman ya. Lah posisi bayinya seperti ini, ya. Seandainya di dalam perut ya. Kalau posisi bayinya seperti ini, yang pegang tangan kiri, ya. Gini sih. Pegang lagi bayinya. Loh, jangan di situ, nanti kamu menghalangi temanmu. Ya. Nah, ini. Nah, posisi bayinya kan seperti itu. Kalau kita mau melahirkan bahu posterior, susuri dulu 2 jari masuk di punggung. Jadi cari punggungnya dulu, ya. Nah. Ya, ini cara klasik. Jadi susuri, kemudian tangan bayinya itu seperti ngusap ngusap wajah, muka wajah. Ya. Ngomong muka wajah muka. Jadi seperti ngusap seperti ini. Nah, posisi bayinya seperti ini, susuri dulu. Oh iya benar iki benar. Oh iya benar, ini punggungnya. Cari tangannya. Kita kan nggak bisa lihat, jadi hanya bisa meraba dan merasakan. Nah, ya, kalau bahunya sudah lahir, ini tarik curam ke atas ya, ganti. Tarik curam ke bawah, ini yang nyusuri. Nah, bahu atas lahir. Saya ulangi ya, Klasik kita mau melahirkan bahu posterior atau bahu yang bawah. Kalau posisinya seperti ini, Bu, oke. Kan kita kan nggak mungkin, ayo hadap ke saya. Nggak mungkin ya kan. Dia mau putar paksi keluar ke sana, mau putar paksi keluar ke sini, kan itu terserah dia, ya kan. Nah, kalau posisinya seperti ini, sama. Berarti yang memegang hanya tangan kanan dulu. Tarik curam ke atas, kemudian tangan kiri susuri sampai di arah skapula, ya. Kemudian lahirkan bahu bawah dulu. Lalu, ya, kalau memang posisinya seperti ini oke, nggak usah ganti tangan, boleh. Tarik curam ke bawah, lahirkan bahu anterior. Ya, jadi intinya bahu posterior harus lahir dulu, tarik curam ke bawah, bahu anterior lahir. Ini cara klasik. Kemudian cara Muller, sama. Cara Muller ya. Oh nggak bisa. Ya wis ini. Oke. Cara Muller sama. Seandainya ini seperti ini, lahirkan dulu kaki, kedua kaki. Kemudian kalau memang tali pusat sudah terlihat, kendorkan dulu tali pusatnya, ya. Takutkan karena ada himpitan tali pusat, ya oksigennya berkurang. Lalu kalau Muller, lahirkan bahu atas dulu, berarti tarik curam ke bawah dulu, lahirkan bahu atas atau anterior, kemudian tarik curam ke atas, lahirkan bahu posterior. Ya, kalau seperti ini Bu, ya sama. Ya, kalau seperti ini berarti tarik curam ke bawah dulu, lahirkan bahu anterior, set, tarik curam ke atas, lahirkan bahu posterior. Itu Muller. Lofset sekarang. Kalau Lofset, coba ya kalau Lofset di sini. Lofset itu diputar. Kalian nanti Lofset ini ya.
Mauricio-nya. Kalau love set, keluarkan dulu kakinya, ya. Femoropelvic namanya, ya kan, ya. Jadi pegang di belakang punggung bayi, pegangnya seperti ini. Ini posisi memegang dengan cara femoropelvic namanya, ya, seperti ini, ya. Femoropelvic, pegang dengan cara femoropelvic, ya, seperti ini. Yang kita lahirkan adalah bahu posterior dulu, ya, bahu posterior. Bahu posterior itu yang bawah. Yang bawah yang mana, ya? Kalau yang bawah di sini, ya sudah, kita lahirkan dulu, tarik curam ke atas, ya, lahir, lalu putar searah jarum jam, set 180 derajat, kita lahirkan bahu posterior yang bawah, ya. Ini tadi jadi bahu posterior yang bawah, kemudian kita putar jadi bahu anterior, kemudian kita putar, ini yang jadi posterior, ya. Kalau sudah, kemudian kita lahirkan kepala dengan teknik Mauricio. Teknik Mauricio artinya kita harus tahu di mana letak wajah atau mukanya bayi, ya. Kalau memang mukanya sebelah kanan ibunya, tangan kiri kita yang masuk dulu. Tangan kiri kita masuk, cari mulutnya. Jari tengah masuk ke mulut bayi. Jadi, kalau memang dia posisinya menghadap ke sini, tangan kita masuk dulu, kita cari mulut bayinya. Nah, jari tengah ini masuk ke mulut. Jari telunjuk sama jari manis ada di skapula, di sini, ya. Kalau sudah ketemu, baru tangan yang kanan ini menelusuri punggung, ya. Kemudian pegang lehernya atau pundaknya seperti ini, ya. Jadi posisinya nanti seperti ini. Lalu lahirkan dengan cara lordosis. Itu namanya teknik Mauricio. Semua klasik, Muller, Lofset, cara melahirkan kepalanya dengan teknik Mauricio. Saya coba untuk klasik, ya, bersama dengan Mauricio. Teknik klasik, saya lahirkan kaki dulu, kemudian saya longgarkan tali pusat, kemudian jepit kedua kaki bayi dengan jari kita, ya. Lalu kita telusuri, kemudian kita keluarkan bahu, tarik curam ke atas, kita keluarkan bahu posterior, kemudian kita tarik curam ke bawah, kita keluarkan bahu anterior, ya. Lalu kita lakukan teknik Mauricio. Satu jari masuk ke mulut bayi. Kalau sudah masuk ke mulut bayi, tangan kanan menelusuri punggung, berada di antara pundak bayi kanan dan kiri. Kemudian kita keluarkan dengan cara lordosis. Sudah, itu teknik klasik. Kemudian Muller, keluarkan kaki bayi, longgarkan tali pusat, ya. Kemudian pegang kaki dengan dua jari, dengan jari tangan kanan, lalu kita tarik curam ke bawah, melahirkan bahu anterior, tarik curam ke atas, lahirkan bahu posterior, kemudian telusuri dada bayi sampai menemukan mulut bayi, lalu telusuri tangan kanan untuk telusuri tangan di punggung bayi, kemudian pegang kedua pundak bayi, lalu kita lakukan gerakan lordosis. Love set. Keluarkan kaki, kendorkan tali pusat, ya. Pegang dengan posisi apa tadi? Femuro-pelvic, ya. Setelah itu baru kita, kalau memang posisinya seperti ini boleh kita putar, ya.
Artinya kalau seperti ini kan nggak bisa, ya. Jadi harus kita putar dulu, ya, searah jarum jam muternya ke arah perut, ya, searah jarum jam. Kemudian lahirkan bahu posterior, puter kebalikannya 180 derajat, ya. Lahirkan lagi yang posterior. Baru susuri, kemudian susuri juga di daerah punggung, lalu lahirkan bahu secara Mauritius, lahirkan kepala bayi secara Mauritius. Jelas ya? Klasik, Muller sama Lowset. Ya. Dah, setelah itu sama semua. Cek untuk apa? Melihat sesaat, pemeriksaan sesaat bayi baru lahir, kemudian sampai dengan mengeluarkan plasenta. Ya, sama. Ada yang mau ditanyakan?